bagi kita semua. Melalui YouTube ini saya akan menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saya yang terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah khotbah untuk Paskah pada tanggal 4 April 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk perayaan Paskah pada tanggal 4 April 2021 tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 9 sampai ayat 18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, adapun yang menjadi tema untuk khotbah Paskah 4 April 2021 adalah kuasa kebangkitan Yesus. Realitas hidup yang paling sulit diterima setiap orang adalah saat ia menghadapi ajalnya. Hal ini menyentakkan seluruh kesadaran manusiawinya bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi kematian. Peristiwa kematian merupakan tembok pemisah yang tidak dapat dilompati oleh siapapun. Tembok kematian menempatkan manusia dalam kefanaannya sehingga semaraknya hilang. Yang hanya dapat dilakukan manusia adalah meratapi dan menangisinya dengan sikap duka cita. Dalam situasi keadaan diri dari kefanaan tersebut, banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dalam kehidupan manusia.
apakah keadaanku setelah mati akan tetap seperti saat masih hidup? Apakah keadaan setelah mati yang substansial telah berubah akan membawa diriku menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Apakah aku kelak akan hidup di suatu tempat yang menyenangkan yang disebut sorga, atau berada di tempat yang begitu mengerikan yang disebut dengan neraka? Ataukah keadaanku sama sekali lenyap atau habis secara menyeluruh? Pertanyaan-pertanyaan teologis tersebut juga berlaku bagi Kristus setelah dia mengalami kematian di atas kayu salib. Apakah eksistensi diri Kristus tetap hidup atau lenyap? Kalau eksistensi diri Kristus tetap hidup, apakah berarti yang hidup hanyalah rohnya saja? Kalau memang rohnya saja yang hidup, apakah berarti tubuhnya lenyap atau hancur seperti yang dialami setiap umat manusia? Sangat jelas sekali Alkitab menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus senantiasa ditandai oleh kehadiran tubuh dan roh Kristus yang telah mengenakan wujudnya yang baru. Tubuh Kristus yang bangkit itu adalah tubuh jasmaninya saat dia masih hidup di dunia ini, tetapi telah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Perayaan Paskah adalah merupakan sukacita yang tentu sangat berbeda dengan sukacita lainnya, karena berkaitan dengan kuasa Allah yang memampukan umat Israel dalam perjanjian lama, khususnya melewati realitas kematian. Karena itu, tanpa peristiwa Paskah, manusia akan kehilangan pengharapan. Manusia akan kehilangan keberlangsungan kehidupan atau kehilangan eksistensinya. Peristiwa Paskah dalam kebangkitan Kristus menjadi pintu menembus realitas yang lebih kekal, sehingga manusia dapat melewati ketiadaan eksistensinya menuju realitas keselamatan ilahi. Peristiwa Paskah merupakan robohnya tembok kematian yang memisahkan kehidupan kekal yang Allah sediakan dengan ketiadaan hidup manusia itu. Karena itu, sangatlah tepat doksologi yang dinyanyikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai ayat 57 yang isinya demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kebangkitan Yesus, berita tentang kebangkitannya langsung tersiar, langsung tersebar melalui penampakan Yesus pertama sekali kepada Maria Magdalena. Lalu penampakannya yang kedua kali kepada 2 orang yang sedang di dalam perjalanan, dan ketiga kalinya kepada 11 muridnya
pada saat mereka sedang makan. Apa yang diberitakan Maria Magdalena kepada murid-murid Yesus dan juga apa yang disaksikan oleh kedua orang tadi tidak membuat murid-murid Yesus menjadi percaya, tetapi mereka hanya berkabung dan menangis. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah dibebaskan oleh Yesus dari 7 setan. Itu bisa kita baca tadi di ayat yang ke-9. Maria Magdalena yang sudah merasakan bagaimana kebaikan Yesus yang membebaskan dia dari 7 setan tersebut yang pernah menguasainya, tentu membuat Maria Magdalena percaya dan mengasihi Yesus Kristus. Ini tentu sesuatu yang sangat indah, yang tentu saja juga bisa dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Ketika kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang membebaskan kita dari kejahatan dan maut, ketika kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan ketika membebaskan kita dari roh-roh jahat, tentu akan membuat sebuah keputusan di dalam kehidupan kita bahwa kita akan mengikut Yesus, bahwa saya akan mengasihi Yesus seumur hidup saya, bahkan saya akan melayaninya seumur hidup saya. Demikian halnya Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 setan tersebut, tentu dia percaya dan begitu mengasihi Yesus Kristus, sehingga setelah dia melihat bahwa kubur Yesus telah kosong dan batu sudah terguling, dan Yesus juga menampakkan dirinya bahwa dia sudah bangkit, tentu dia percaya dan dia memberitakannya kepada orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus, yaitu murid-murid. Tetapi dikatakan bahwa murid-murid Yesus tidak percaya, tetapi mereka hanya menangis dan berkabung. Maka bisa muncul sebuah pertanyaan, mengapa Yesus tidak langsung memberitakan kebangkitannya kepada murid-muridnya? Mengapa Yesus menyatakan atau menampakkan dirinya setelah kebangkitannya pertama kepada orang lain? Tentu Yesus memiliki alasan tertentu. Kebenaran berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa lebih baik orang-orang yang di luar murid-murid Yesus yang terlebih dahulu mengetahuinya, sebab alasannya jika murid-muridnya yang mengetahui terlebih dahulu dan mereka akan memberitakan itu, tentu saja akan sulit diterima oleh orang banyak. Dan bisa saja orang banyak akan menganggap bahwa murid-murid Yesus sedang berhalusinasi karena kesedihan, karena sedang berkabung. Dan mungkin juga kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh imam-imam setelah Yesus mati. Imam-imam berkata kepada Pilatus, ketika Yesus masih hidup dulu, ia pernah berkata bahwa ia akan dibangkitkan setelah 3 hari. Maka perintahkanlah supaya kuburan Yesus itu dijaga, jadi murid-muridnya tidak akan dapat mencuri mayatnya dan mengatakan bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Pilatus pun pada saat itu menyuruh imam-imam itu menugaskan serdadu-serdadu menjaga kuburan itu. Yesus tidak ingin murid-muridnya dianggap mencuri mayatnya ketika ia bangkit, dan dikatakan bahwa murid-muridnya sudah menyampaikan kabar bohong tentang kebangkitannya. Itu sebabnya berita tentang kebangkitannya
dia nyatakan, dia nampakkan pertama sekali adalah kepada orang-orang di luar dari murid-murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Yesus menampakkan dirinya kepada 11 muridnya. Dan dalam perjumpaan itu Yesus mencela murid-muridnya yang tidak mempercayai pemberitaan Maria Magdalena dan 2 orang yang sudah terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak fokus membahas kedegilan murid-muridnya, tetapi justru di dalam teks ini kita bisa lihat Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan kebangkitannya kepada semua orang. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam teks ini Yesus memberikan kuasa untuk menghadapi kuasa-kuasa dunia yang menjadi ancaman dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan kabar baik tersebut. Kita tidak bisa memahami ayat 18 ini secara harafiah, sehingga kita berpikir bahwa semua orang Kristen mempunyai kuasa untuk memegang ular berbisa dan minum cairan racun lalu tidak mengalami apa-apa. Tetapi Yesus mau memberikan jaminan bagi orang-orang yang diutusnya, yaitu kuasa untuk menghadapi kuasa-kuasa si jahat, untuk memiliki kuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit atas nama Yesus Kristus. Ketika I.L. Nommensen pertama sekali menginjakkan kaki di tanah Sumatera, khususnya di wilayah Silindung, I.L. Nommensen terus mengabarkan Injil di tanah Batak. Tentu dengan berbagai situasi dan kondisi, mulai dari penolakan, menolak Nommensen memberitakan Injil, mengalami pengancaman, bahkan disebut di dalam sejarah penginjilan Nommensen, ia pernah dicoba dibunuh dengan cara diracun. Namun bahaya ancaman itu tidak membuat Nommensen putus asa atau mundur dari pekabaran Injil tersebut. Tetapi di dalam sejarahnya kita melihat bahwa justru I.L. Nommensen semakin gigih memberitakan Injil, membaptis orang-orang Batak di dalam nama Tuhan Yesus, dan mendirikan sekolah-sekolah supaya semakin banyak orang Batak yang pintar, dan mendirikan rumah-rumah sakit supaya orang-orang Batak hidup di dalam kesehatan. Pelayanan yang dilakukan oleh I.L. Nommensen membuat banyak orang Batak mengenal Yesus Kristus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus, hingga pada kehidupan kita saat ini kita pun mengalami atau menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita, pesan Paskah pada saat ini. Yang pertama, jangan biarkan kedukaan dan air mata membuat kita ragu akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Faktanya, sering sekali di dalam kedukaan kita, di dalam pergumulan yang berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Kita menjadi kurang percaya kepada kuasa Yesus. Tentu ini sangat berbahaya.
Seperti murid-murid Yesus yang asik dengan kedukaannya, menangis, meratapi, mengingat Yesus yang sudah mati disalibkan. Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti di dalam ketidakpercayaannya, di dalam keraguan-raguannya, sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan sampai hari ini, saya yakin, saya percaya bahwa kita semua mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bagaimana Yesus menjaga kita, menuntun kita, memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu-ragu. Yakinkan diri kita untuk menyatakan bahwa Tuhan beserta kita selalu. Yang kedua, kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dikagumi, namun untuk diwartakan, untuk diberitakan. Pergilah ke seluruh bumi, kata Tuhan Yesus, dan disertai dengan janji bahwa Ia akan memberi kuasa kepada orang-orang yang diutusnya. Jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak meragukan kebangkitan Yesus Kristus, maka itu berarti kita juga diutus untuk memberitakan kebangkitannya, untuk memberitakan Injil berita baik tersebut. Maka tugas ini diberikan bukan hanya kepada pendeta, penatua, atau orang-orang yang menerima tahbisan, tetapi kepada semua laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahkan anak-anak sekolah minggu pun dapat memberitakan Injil. Apalagi saat ini dengan kecanggihan teknologi, kita tidak harus pergi sampai ke ujung bumi atau ke luar negeri atau ke kota lain, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memberitakan Injil melalui Facebook, melalui YouTube dan lain sebagainya. Firman Tuhan bisa kita bagikan dan bisa dibaca oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bisakah kita melakukannya? Tentu bisa. Mari mulai tuliskan di akun Facebook kita masing-masing. Jangan cuma foto-foto selfie yang kita kirim, atau jangan hanya curahan hati kita yang kita tuliskan, tetapi tuliskan kesaksian, ucapan syukur, motivasi yang kita tuliskan akan memberi kekuatan dan pengenalan kepada Yesus bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Yang ketiga dan yang terakhir, ibadah yang kita ikuti setiap minggunya adalah perjumpaan kita dengan Tuhan kita lewat ibadah di dalam doa dan nyanyian, lewat musik yang diperdengarkan di tengah-tengah ibadah tersebut. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tentu setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan menginginkan kita agar kita menjadi saksinya, memberitakan Injilnya kepada semua orang. Bukan hanya di gereja ini kita memberitakannya, tetapi dimanapun kita berada, hidup kita menjadi ibadah yang sejati, menjadi penyembahan persembahan kepada Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu, Engkau memberi hidup dan nyawa-Mu, mati di atas salib, dan darah-Mu yang tercurah untuk memberi pengampunan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan semakin mengokohkan iman percaya kami, bahwa di dalam kehidupan kami setiap harinya, kami akan semakin percaya kepada kuasa kebangkitan, sehingga
kami dapat dimampukan untuk memberitakan kabar baik tentang kebangkitan-Mu, tentang keselamatan yang Engkau bawa kepada setiap manusia yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, sebab kasih setiamu yang begitu besar.